Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Semoga di masa pandemi ini kita diberi selalu kesehatan, dijauhi dari segala macam penyakit serta mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Alangkah lebih baiknya kita sebelum melakukan sesuatu, sebelum melakukan sebuah kebaikan dan termasuk sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, baik, kita berdoa bersama-sama ya. Membaca doa dimulai. Selesai. Nah, untuk kehadiran hari ini nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengirimkan e-learning link untuk mengisi absensi kalian, dan di situ nanti kalian akan menuliskan sebuah kesimpulan di pembelajaran hari ini. Nah, makanya hari ini kalian harus menyimak dengan baik dan mengingat, mengolah pemikiran kalian dan menganalisis apa yang hari ini disampaikan. Oke? Oke. Nah, karena sekarang pembelajarannya ini daring, tidak tatap muka, Ibu harapkan kalian tidak turun semangat atau tidak lemas, lesu, sambil pembelajarannya sambil tiduran juga bisa gitu kan. Nggak gitu ya. Semoga di masa pandemi ini, pembelajaran daring ini, kalian lebih banyak waktu di rumah, kalian lebih banyak waktu untuk belajar, kalian lebih banyak waktu untuk menggali materi-materi yang akan disampaikan, mencari sumber-sumber referensi lainnya selain dari modul yang telah Ibu kirim. Harapkan dari pembelajaran daring ini kalian tidak hanya membaca modul yang telah Ibu berikan di classroom tersebut, tetapi kalian juga bisa mengambil sumber-sumber lain dari Google, dari e-book gitu ya. Oke, baiklah. Nah, menyambung materi yang akan dipelajari hari ini, ada yang tahu materi apa yang akan kami pelajari? Ayo. Nah, materi hari ini yakni tentang biografi pendiri organisasi di Indonesia. Siapa saja sih pendiri organisasi di Indonesia itu? Oke, ada Ki Haji Ahmad Dahlan dan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dari pembelajaran hari ini Ibu mengharapkan ada dua tujuan pembelajaran, dan Ibu mengharapkan kalian mampu menceritakan kembali biografis dari Ki Haji Ahmad Dahlan, dan yang kedua kalian mampu menyajikan biografis dari Ki Haji Hasyim Asy'ari. Oke, simpel ya? Bisa ya? Oke, kita mulai ya pembelajarannya ya. Oke, baik. Nah, di sini Ibu sebelumnya akan menampilkan sebuah video terkait dua tokoh tersebut. Oke, boleh disimak ya videonya dan di analisis. Baik, Ibu tampilkan ya. Dalam kata Muhammadiyah, artinya golongan atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Untuk organisasi kita ini, kita beri nama Nahdlatul Ulama. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari gelap menjadi terang benderang. Sudah waktunya kamu harus banyak menimba ilmu daripada alim ulama yang lain agar lebih luas pengetahuanmu. Maka kaum perempuan juga harus pintar. Sopo sing wani ngawai kiblat? Sopo meneh nek ora gablang? Ya nyaram. Nek wis suwi ngilmu agama, ayo padha langting amalno. Saya janji akan menyusun rencana yang lebih besar lagi, Tuan. Iya, dikasih. Beres toyo. Langgar iki langgar kiai kafir. Kudu diambruk. Boleh sama iki? Balik. Ini kan tolong. Loh, kabur. Dalam situasi seperti ini, wajib hukumnya bagi kita mempertahankan.
seru ya. Seru sebuah perjuangan dari kedua tokoh para pendiri organisasi Indonesia ini, sebuah perjuangan yang tidak mudah, sebuah perjuangan yang mendapatkan tantangan dan rintangan yang sangat berat, termasuk dari warga sekitarnya, dari pemerintahannya yang kurang mendukung akan pemikiran-pemikiran para tokoh hebat ini. Nah, di sini Ibu juga akan menampilkan sebuah PPT dan menjelaskan kepada kalian, menjabarkan apa yang tadi kalian tonton. Itu termasuk dari trailer ya, trailer sebuah film. Nah, di sini Ibu akan coba menampilkan PPT. Disimak ya. Nah, di sini ada PPT-nya. Biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. Yang sudah tadi ditayangkan mengenai video, siapa aja tadi tokohnya? Nah, ini dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Potret Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dan ada lagi ini dari Ki Haji Hashim Asy'ari. Bisa kalian perhatikan wajah-wajahnya ya. Inilah tokoh pendiri organisasi di Indonesia. Next ke Ki Haji Ahmad Dahlan. Ini biografi dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil Muhammad Darwis, dan silsilah ataupun keturunan dari Ki Haji Ahmad Dahlan ini mempunyai keturunan yang bagus, yakni keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau Wali Songo dari salah satunya. Perjalanan Ki Haji Ahmad Dahlan ya, pada tahun 1921 Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Beliau ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntutan agama Islam. Beliau mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup menuntut tuntunan Al-Quran. Jadi sebelum Ki Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah, Ki Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1883 saat masih berusia 15 tahun, Ki Haji Ahmad Dahlan ini ibadah haji sekaligus bermukim selama 5 tahun di Mekah. Nah, setelah bermukim itu Ki Haji Ahmad Dahlan pun mendalami ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah. Beliau berinteraksi atau berguru dengan Muhammad Abduh, Jamaluddin, Rashid Ridha, serta Ibnu Taimiyah. Sebuah pemikiran tokoh-tokoh Islam tersebut mempunyai pengaruh kelak di kemudian hari sehingga menampilkan corak keagamaan yang sama dengan kaum pembaruan. Pada tahun 1888, Ki Haji Ahmad Dahlan pulang ke kampung halamannya. Nah, pulang dari Mekah ini, beliau diangkat menjadi Khatib Amin di lingkungan Kesultanan Jogja. Dan pada tahun 1902 hingga 1904, beliau menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya, yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di kota Mekah juga. Sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan yang bernama Siti Halimah, yakni saudari sepupuan beliau. Siti Walidah ini dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Nah, disinilah pencetus pendiri Aisyah atau organisasi kewanitaan di Muhammadiyah yang dipelopori oleh istrinya sendiri, yakni Siti Walidah. Aisyah ini merupakan organisasi kewanitaan di bawah naungan organisasi Muhammadiyah. Pada 20 Desember 1912, Ki Haji Ahmad Dahlan ini mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda agar organisasinya mendapatkan status badan hukum. Permohonan ini baru dikabulkan pada tahun 1914 melalui surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1941. Namun bukan sembarang diizinkan. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Jogja saja. Organisasinya hanya di ruang lingkup Jogja. Di luar Jogja tidak diizinkan. Nah, untuk mensiasati strategi ini, Ki Haji Ahmad Dahlan membangun cabang-cabang Muhammadiyah di wilayah lain dengan nama-nama yang berbeda, yakni bukan dengan nama Muhammadiyah. Seperti contohnya di Pekalongan dengan nama Nurul Islam, di Makassar dengan nama Al-Munir, di Garut dengan nama Ahmadiyah, dan sebagainya. Next.
Nah, inilah lambang dari logo Muhammadiyah ya. Mungkin kalian udah sering lihat ya. Dan ini ada lambang dari logo Aisyah. Kita next ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dengan nama Kiai Muhammad Hasyim. Dia lahir di Pondok Gedang Diwek, Jombang, Jawa Timur. Nah, Kiai Haji Asy'ari ini ketika dalam kandungannya sudah mempunyai karomah yang diberikan tanda-tanda kepada seorang ibunya. Next. Nah, pada masa penjajahan Jepang, beliau sempat ditahan oleh pemerintah fasisme Jepang. Saat menjadi tahanan, beliau mengalami penyiksaan hingga salah satu jari tangan beliau menjadi cacat. Nah, sebelum kesini, jadi pada umur 15 tahun itu beliau mulai mengembara untuk menuntut ilmu. Beliau belajar ke pondok-pondok pesantren di Jawa seperti Jawa Timur, dan beberapa di antaranya pondok pesantren Wonorejo, Wonokoyo, Trenggilis, serta Langitan di Tuban. Beliau kemudian juga nyantri di Bangkalan, Madura di bawah pimpinan Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Setelah sekitar 5 tahun menuntut ilmu di tanah Madura, beliau akhirnya kembali ke tanah Jawa untuk belajar pesantren Siwalan. Nah, setelah mengembara menuntut ilmu ke berbagai pesantren, akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini saat berusia 21 tahun menikah dengan Nyai Nafisah, putri dari Kiai Haji Yakub. Tidak lama setelah pernikahan tersebut, beliau kemudian pergi ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji beserta istri dan mertuanya. Di samping menunaikan ibadah haji seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau pun menuntut ilmu selama di Mekah, mempelajari ajaran Islam dan bahasa Arabnya. Nah, setelah 7 bulan bermukim di Mekah, beliau dikaruniai putra yang diberi nama Abdullah. Namun di tengah kegembiraan memperoleh buah hati ini, sang istri mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia. 40 hari kemudian, putra beliau Abdullah juga menyusul sang ibu berpulang ke rahmatullah. Wah, sedih ya. Ketika di negara orang, ketika sedang ibadah haji, menuntut ilmu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ditinggal pergi oleh anak dan istrinya. Di Mekah, Kiai Haji Asy'ari pulang ke tanah air dengan membawa ilmu agama yang nyaris lengkap sebagai bekal untuk beramal dan mengajar di kampung halamannya. Pulang dari Mekah tahun 1313 Hijriyah atau 1819 Masehi, beliau mulai mengajar. Beliau pertama kali mengajar di pesantren Gedang di Jombang yang diasuh oleh mendiang kakeknya sendiri. Nah, pada tanggal 16 Sya'ban 1344 Hijriyah atau pada tahun 1926, beliau mendirikan Jami'iyah Nahdlatul Ulama, yakni kebangkitan ulama, bersama Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Wahab Asbullah, dan ulama-ulama besar lainnya. Asas dan tujuan organisasi tersebut adalah memegang dengan teguh salah satu dari mazhab 4, yakni Imam Muhammadiyah bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal, dan juga mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Masa penjajahan Jepang, beliau sempat ditahan oleh pemerintah fasisme. Saat menjadi tahanan, beliau mengalami penyiksaan fisik hingga salah satu dari tangan beliau menjadi cacat. Namun pada kurun waktu itu pula beliau menorehkan tinta emas pada lembaran perjuangan bangsa dan negara. Nah, ketika Belanda hendak kembali menjajah Indonesia, beliau menyerukan resolusi jihad, yakni fatwa bahwa setiap muslim wajib berjihad, membela dan mempertahankan tanah air pada tanggal 22 Oktober 1945. Nah, momen tersebutlah yang mendasari Hari Santri Nasional. Nah, itu ada logo dari NU ya, Nahdlatul Ulama. Gimana tentang materinya?
sudah bisa dapat dipahami? Bisa disimpulkan dari pembelajaran untuk hari ini? Oke, kesimpulannya apa yang tadi telah dipelajari hari ini? Baik, jadi pembelajarannya yang pertama tadi para pendiri tokoh organisasi di Indonesia ada dua, yakni Ki Haji Ahmad Dahlan dan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Di mana Ki Haji Ahmad Dahlan ini merupakan keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, yakni Wali Songo yang ke-12. Dan beliau berangkat untuk ibadah haji ke Mekah selama 5 tahun, dan di sana beliau bukan hanya ibadah haji tapi juga menggali ilmu-ilmu yang berada di Arab dan mempelajari bahasa Arab di Mekah. Nah, di sana beliau berguru dengan tadi apa? Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh salah satunya. Nah, setelah pulang dari dari Mekah, beliau pulang ke kampung halamannya, lalu mengajari apa yang telah beliau dapat dari Mekah tersebut. Lalu beliau menikah dengan seorang yang bernama siapa tadi? Ya, Siti Walidah. Tahun 1912, disinilah Ahmad Dahlan beserta para kawannya mendirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Nah, setelah didirikannya sebuah organisasi bernama Muhammadiyah ini, beliau sudah mempunyai istri yang bernama Siti Walidah. Siti Walidah ini melapori juga organisasi kewanitaan di Indonesia yang dibawa naungan Muhammadiyah yang bernama Aisyah. Dan disitulah kesimpulan dari Muhammad Dahlan, kesimpulan Ki Haji Hasyim Asy'ari yang tadi gimana? Bahwa Ki Haji Asy'ari juga dari keturunan sebuah raja, dan kemudian beliau selalu mengembara mencari ilmu di berbagai pondok pesantren di Indonesia, salah satunya di Pulau Jawa, dan kemudian beliau juga mengembara ke Madura. Nah, beliau menikah dengan wanita yang bernama Nyai Nafisah. Nah, beliau ketika sudah mempunyai istri dan anak, sama seperti Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Haji Hasyim Asy'ari pun menunaikan ibadah haji beserta istrinya dan mertuanya. Nah, di sana beliau pun menuntut ilmu, mempelajari ajaran ibu agama dan bahasa Arab. Di situ beliau juga berguru kepada orang-orang atau sebuah ulama-ulama besar di Mekah tersebut. Lalu ada peristiwa yang sangat menyedihkan dari Ki Haji Hasyim Asy'ari ini, yakni istri dan anaknya meninggal dunia di Mekah. Dan setelah beberapa tahun beliau berada di Mekah untuk menuntut ilmu, beliau pun pulang ke Indonesia. Pulang Indonesia, beliau menyampaikan ilmu yang hampir kafah, yang hampir sempurna. Beliau mendirikan sebuah pondok pesantren dan menyampaikan apa yang sudah didapatnya di Mekah. Lalu pada tanggal 31 Januari 1926, beliau beserta para teman-temannya mendirikan sebuah organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Dari sinilah awal berdirinya NU. Itulah kesimpulan dari dua tokoh biografis para pendiri tokoh organisasi di Indonesia. Nah, dari cerita biografi dua tokoh ini, apa kalian sudah bisa mengambil ibrah apa yang bisa kalian ambil? Nah, ibrah yang bisa kalian ambil dari biografi dua tokoh ini yakni semangat juang untuk belajar, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Walaupun itu keluar negeri, walaupun sudah mempunyai istri, semangat untuk belajar, semangat untuk memperdalam ilmu, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, itu yang perlu kalian contoh dari dua tokoh tersebut. Jadi pahami ya oleh kalian? Ibu rasa sudah cukup jelas. Jika memang belum jelas, nanti next mungkin kita akan bertemu kembali dan akan mengevaluasi pembelajaran untuk hari ini. Untuk absensi nanti ibu kirim ya melalui Classroom. Ibu harapkan kalian di situ bisa memberikan kesimpulan, benar-benar kesimpulan dari diri kalian, bukan untuk nyantek ya. Bukan. Mari kita membaca doa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini, pembelajaran hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bisa menambah wawasan kita. Oke, baik. Mari berdoa bersama. Kafaratul majlis ya. Oke. Amin.
Mungkin Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, tetap semangat untuk belajar walaupun daring ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.